dengan Ibazak. Nah, pertanyaan saya yang selanjutnya adalah apa kiranya yang menjadikan Pak Ahmad dan Pak Yus ini sehingga menetapkan 50% terkait ketertolakannya Habaib. Saya fokus ke Habaib dulu ya, enggak ke Wali Songo. Iya, iya. Kiranya Betul. apa? Karena ini terang gitu kan, datanya itu terang. Nah itu. Oke. Silakan. Saya akan jawab. Oke, Bang Yus saya jawab dulu ya, Bang Yus, maaf ya. Iya, monggo, silakan. Karena setiap orang kan tanya sama saya gitu, kamu nggak percaya sama Habaib sejak kapan? Saya selalu bilang, saya mulai dari kelas 4 ibtidaiyah, sekolah ibtidaiyah, saya mulai meragukan, mulai ragu goyah. Apakah betul para Habaib itu keturunan Nabi gitu? Lah disusul lagi dengan adanya narasi-narasi yang sekarang. Kalau dulu saya memang nggak suka main TikTok, dulunya saya suka main Facebook atau Facebook dengan YouTube. Akhirnya saya buat TikTok, akhirnya tersebarlah narasi-narasi yang mengatakan yang keluar tesis kayak imat. Lah tambah di situ saya mulai tambah goyah gitu loh, tambah goyah. Akhirnya saya ambil tengah maksudnya gini, saya mulai nggak terlalu, dulunya saya masih 70% gitu loh, 70% bukan 50. Setelah ada tesis kayak iman baru akhirnya saya menurunkan. Kenapa saya menurunkan? Memang ya ada Habib-Habib yang para Habaib ini memang yang nggak sesuai tingkah laku dengan kehabiban mereka gitu loh, nggak sesuai. Malah disitulah timbul keraguan saya yang menjadi 50. Akhirnya gini, terus di mana biar saya percaya gitu 100%? Saya bilang, saya walaupun di room, saya selalu mengikuti room, artinya selalu masuk di room, artinya semua mengeluarkan data. Maksudnya mengeluarkan data, artinya orang yang fraud dengan keiman sama juga saya sendiri kan nggak baca kitab, nggak bisa, karena saya orang awam, orang bodoh, saya nggak bisa baca kitab kan gitu. Nah akhirnya saya ya di pihak keiman sama mengeluarkan hujah kitab, dari pihak kiai dari pihak Habaib sama. Contoh seperti Bang Ruhi kan selalu mengeluarkan hujah, juga dengan Ibnu, dengan Bang Hakim, Kiai Fatah sama juga mengeluarkan hujah. Makanya saya bingung. Jadi jalan satu-satunya adalah untuk bisa mempercayakan saya 100%, jalan satu-satunya adalah artinya harus ada orang, karena saya yakin bahwa keturunan Nabi itu nggak cuma di Indonesia. 1, 2 catatan artinya masalah nasab ini nggak cuma di RA, artinya orang yang mempunyai ketersambungan dengan Rasulullah, artinya seluruh dunia punya itu loh. Artinya yang merasa keturunan Rasulullah pasti punya data-data. Makanya menurut hemat saya harus datangkan artinya nakobah itu, baik yang dari Yaman atau dari Irak atau dari manalah gitu, bahwa mengatakan memang betul lah ini bahwa Ba'alawi ini keturunan Nabi, baru saya 100%. Itulah dari saya, pandangan saya. Silahkan Bang Yus sekarang. Baik, sebenarnya itu sesuatu yang akan saya sampaikan sebenarnya. Kurang lebihnya samanya mana? Dari pihak mereka mengeluarkan hujah, dari pihak sini mengeluarkan hujah. Makanya tadi sudah saya sebutin beberapa yang mereka yang berdebat antara Ghafur, Gus Wafi, Adam Zen dan lain-lain ya, Kiai Romli atau segala macam. Terus di sini ada Gus Hasan Asyarif, Kiai Golib dan semuanya itu saya ikuti. Masing-masing mengeluarkan hujah. Rasional saya terpecah. Iki sing bener sing direk. Kan begitu kan? Iki sing bener sing di. Pertanyaannya, salahkah saya misalnya masih di posisi tengah? Gitu Nggak ada loh. salahnya. Siap. Ya sudah, kalau emang nggak ada salahnya berarti tidak ada yang perlu ditertawakan. Ini Tapi Pak. kita kan lucu. Karena apa? Berarti Dia persoalan. Nggak boleh marah-marah. Berarti persoalannya Pak Ahmad dan Pak Yus itu tidak bisa mengukur atau menilai
Iya. dari kedua hujah ini kan ambigu sehingga kan kesimpulannya Betul. kan Kalau saya ambigu, tidak bisa kalau bilang. secara pribadi Ya. saya betul itu. Iya. Ya. Betul. Dan Iya. lagi kalau Sama, untuk saya urusan pun nasab itu tidak ada kola wakila. Artinya itu kalau udah A, kalau B, B. Beda dengan hukum fikih. Kalau hukum fikih itu ada ulama yang menghalalkan, tapi ulama ini makruh. Keduanya bisa jadi benar kalau dalam hukum. Tapi karena ini tuh histori. Kalau histori itu kalau ada orangnya, kalau nggak ada ya nggak ada. Nggak bisa. Menurut sebagian ulama ada, menurut nggak bisa. Jadi dia itu mengunci ya, mengunci. Nah, kekuatan saya berbicara di tengah dulu ya, sama dengan Bapak menilai itu di tengah. Saya pun mengukur dari Baklawi datanya ini, dari Kiai Haji Imad ini. Setelah saya ukur, ternyata sebelum masuk tes DNA DNA itu saya pun masih ambigu, masih menaruh kepercayaan ke habaib itu 20%. Itu kan 20% karena yang namanya kajian pustaka itu bisa saja dipalsukan, gitu kan? Itu tidak menutup kemungkinan. Dan saya tidak percaya kepada nakobah itu, saya tidak percaya. Maksud saya tidak percaya itu dalam tanda petik, artinya begini, bisa saja itu interpolasi dibayar atau apa gitu kan ya, yang namanya data bisa lah dimanipulasi, itu bisa gitu kan. Nah, tapi kalau sudah menyangkut ke tes DNA itu mustahil bisa orang memalsukan, mustahil. Kalau orang membohongkan, kekeliruan itu bisa saja, tapi membohongkan, memalsukan itu sangat mustahil karena bisa diakses oleh semua orang yang punya kemampuan terkait DNA itu. Nah, sehingga DNA inilah penentu bagi saya ketika saya ada di posisi seperti Bapak berdua ini yang masih ambigu, menaruh simpati ke habaib 20%. Dengan adanya DNA genaplah 100% bahwa hakul yakin mereka itu bukanlah durian Nabi. Karena bagaimana mungkin seorang suku Arab yang harusnya C1 sementara mereka berhaplo grup G yang bukan suku Arab, meskipun mereka punya sahadah dari Nakobah Internasional, meskipun mereka punya catatan yang terverifikasi sumber sejaman yang dituntut Kiai Haji Imad, kalau tes DNA-nya G sukunya bukan Arab, tetap bagi saya itu tertolak, mereka itu bukan durian Nabi. Maka bagi saya Baklawi jangan cari kitab sejaman. Kenapa? Percuma kalau tes DNA-nya masih G, kecuali kalau mereka sudah C1, itu baru kitab sejaman bisa menolong itu. Verifikasi Sepakat itu. Nabi. Nakobah sudah memakai tes DNA itu untuk memverifikasi suci Nabi atau tidak. Itu sudah dihalalkan sama mereka. Dan apa yang saya pahami ini Pak ya, berdasarkan referensi, ada kitabnya, di kitab Muqaddimati Ilmil Ansab, di sana disebutkan seperti itu Pak. Jadi tes DNA adalah penentu daripada kajian-kajian pustaka yang rawan daripada interpolasi, pemalsuan data. Seperti itu. Atau bukan pemalsuan, bisa jadi dia itu menantu, tapi oleh pencatat setelahnya itu disebutkan sebagai anaknya. Nah, ketika dia menantu kan orang luar, tapi si pencatat itu memasukkan sebagai anaknya. Bisa jadi seperti itu. Nah, maka ketika dites DNA akan ketahuan, oh ternyata kok bukan, tapi ini anaknya. Bukan penelitian DNA-nya yang salah. Bisa jadi dia itu menantu, dan ini terjadi di Indonesia itu masyhur. Di Indonesia itu banyak bahwa apalagi di Indonesia yang menantu itu kan nggak disebut menantu, ya sebagai anak saja. Maka si pencatat itu akan menyebutkan anaknya saja gitu kan. Nah, maka nanti akan ketahuan itu ketika tes DNA ternyata lain, beda. Tapi Baklawi bukan satu saja yang dites DNA. Lebih dari 200 orang dites DNA. Tidak ada satu pun. Betul. Nah, makanya begini, satu-satunya jalan kan tes DNA itu kan baru 180 orang dari sekian juta Baklawi seluruh dunia gitu kan. Maka peluang mereka untuk jadi cucu Nabi dan terverifikasi jawabannya itu adalah tes DNA. Mudah-mudahan tes DNA mereka itu bisa mengalahkan tes DNA yang sudah ada, yakni 180 orang itu dikalahkan oleh J1 daripada Baklawi. Misalnya ada dari Baklawi nih ada 400 orang tes DNA J1, maka yang 180 sampel yang G itu berarti yang G yang nyangkok ke Baklawi.
yang 400 ini berarti yang benar, yang asli. Karena sampel itu mana jumlah yang terbanyak dari Ba'lawi yang haplogrupnya itu, nah maka itu yang diambil. Karena dari Ba'lawi Pak, kan 180 itu yang G. Yang ada sih dari Ba'lawi itu yang J1 ada, tapi 1-2 orang. Nah, sementara kalau dalam sampel itu yang diambil itu yang terbanyak. Nah, berarti yang J1 dari Ba'lawi yang 2 orang itu dipastikan adalah orang yang duriah Nabi asli, namun catatan nasabnya itu diikutkan ke Ba'lawi. Nah, bisa diikutkan ke Ba'lawi. Ada nomornya, dan itu ada terjadi, dan itu banyak terjadi di Yaman. Di Yaman itu terjadi, ada satu kabilah duriah Nabi asli, karena situasi politik pada saat itu dia menggadaikan tulisannya itu ke kabilah Ba'lawi itu, sehingga dituliskan nasabnya itu ke Ba'lawi. Nah, yang tes DNA ternyata hasilnya J1 itu bisa jadi orang tersebut. Kasusnya seperti itu. Sedangkan yang C1 aja belum. Boleh saya menanggapi? Ya, lanjut. Iya, yang J1 saja belum tentu dia keturunan Nabi. Masih Betul. banyak kode yang lain. Apalagi G gitu loh. C1 tuh belum tentu duriah. Dengan kan zuriat Baik, Nabi. saya boleh nanggapi ya Monggo. tentang adanya alat ukur tadi itu. Kalau Bang Ruhi ya, itu tadi mengukur di mana kira-kira letak ukurnya. Nah, karena Bang Ruhi punya alat ukurnya. Ya. Apa? Ya kitab mungkin, atau referensi mungkin, ya kan? Kalau kita kan tidak. Kita itu kan hanya disuguhi oleh tayangan-tayangan TikTok. Perdebatan-perdebatan yang ada di TikTok, seperti yang Bang Ahmad dikatakan tadi, mereka membawa hujah. Terus kita membawa hujah. Ya kan? Kedua belah pihak maksudnya masing-masing membawa hujah. Kita tidak punya alat ukur seperti yang Bang Ruhi punya. Bagaimana mungkin kita akan berbelok ke kiri atau ke kanan? Ya sudah, diam di tempat aja, kita mah nggak tahu apa-apa. Nah, begitu loh, seakan-akan seperti itu. Bukan berarti kita itu percaya. Kan begitu. Kan dari awal saya katakan, saya ini protesis dari 3 tahun yang lalu sampai detik ini. Tapi saya posisi di tengah-tengah. Ya kan? Gimana tuh kalau seperti itu? Itu Ya, siapa? Bang Yus, tapi Sedikit ya. Bang Yus ini Ya begitulah yang tahu terjadi di kok. surga. Memang tengah-tengah tapi Ini, Pak. minggo kok. Tapi Siap. minggo kok. Jadi gini Pak, makanya saya penekanan di sini DNA karena hal yang paling rasio bagi orang yang awam seperti kita semua. Kalau saya sodorkan data pustaka ya, kitab ini pertama harus bisa baca kitab dulu, terus harus hafal istilah-istilah dalam ilmu nasab. Kan bagi kita yang awam sangat asing sekali lah, gitu kan. Udah aja yang rasio apa? Tes DNA. Karena tes DNA itu Pak, belum ada satupun ahli yang menolak Dr. Sugeng. Tunjukkan kepada saya seorang ahli yang menolak Dr. Sugeng. Bahkan dari Habaib pun yang di Robito itu Pak menerima betul adanya. Tapi jangan didengarin yang si Apentador itu, karena si Apentador banyak pembelaan di sana. Dia bukan punya kapasitas dalam nasab, dalam DNA bukan. Dia itu bukan ahli DNA. Ada yang ngomong Habib siapa itu kemarin itu, si Habib Jen ya, si Habib Jen dia ngomong, ya betul tes DNA itu, tapi saya punya acuan sendiri karena dia Habib kan. Saya itu kalau benturan antara sains dengan Quran, kata dia, padahal benturannya itu salah gitu kan. Saya memilih Al-Quran karena bagi saya itu nasab itu, dan saya yakini bahwa saya ini tersambung. Nah, maka saya tidak mempercayai dengan DNA tersebut kan gitu kan. Nah, terus disambut lagi oleh Habib lain. Daripada saya awalnya dia kan sebelum tes DNA itu dia tuh ya saya akui tes DNA itu benar soheh gitu. Terus kemudian dia tes DNA, ternyata hasilnya itu G, terus dia berkata, daripada saya bukan cucu Nabi, lebih baik saya mati. Nah, ini kan sudah nggak fair gitu kan. Nah, artinya apa begini Pak, maksud saya itu tunjukkan ahli sains atau peneliti ya dalam DNA ini yang menolak teorinya Dr. Sugeng, tunjukkan. Tapi harus yang orang ahli. Nah, itu BRIN itu tidak ada yang berani menolak Pak, karena memang betul Dr. Sugeng itu sudah benar seperti itu Pak. Habib Rizik pun dulu pernah bilang harus tes DNA.
Nah, setelah Iya. keluar tes DNA, dia mengharamkan. Yang mengharamkan mantunya si Hanif itu. Iya. Baik. Menantunya Oke. mengharamkan. Faku, Hari ini terus Faku, kemudian- Faku. Ya Izin, lanjut. Ustaz. Faku, saya turun dulu ya, diatur Ya ya. siap. Baik. Kali Waalaikumsalam ini warahmatullahi kalau wabarakatuh. tadi panjenengan yang mohon maaf kalau Waalaikumsalam. ada salah kata. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Oke, kalau Lanjut, tadi saya banyak ditanya, kali ini saya boleh bertanya ya? Boleh Pak. Monggo. Tengah zaman. Khususnya kepada Bang Ruhi nih. Ini jelasnya tadi saya baca itu di sana Bang Paku Rokobah ya, yang biasanya Iya. buka paman. Oke. Itu biasa kitab itu. Saya mau bertanya nih tentang adanya tes DNA. Ketika kita mendengar komal-komal yang di sono mengatakan tes DNA itu tidak bisa untuk keluarga yang jauh. Menurut antum bagaimana? Nah ini kan ulama nih Pak ya. Saya tunjukkan datanya ya. Itu udah. Nggak, jawab aja, enggak maksudnya itu Maksudnya keluarga yang jauh dari ini gimana, Pak? seperti Ya yang udah mereka berarti katakan. siap. Gimana, Kalau Bang? Bapak Saya tanya, Bang. Saya pakai data ya. Berarti Bapak percaya aja, saya nggak nunjukin, tapi percaya saya Keluarga- pakai data ya. Ya. Keluarga jauh Saya yang dari- bagaimana, ya. Pak? Maksudnya, Pak? Siap. Tunggu Kang, Gak apa-apa, saya udah paham, saya udah aja. paham. Dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Sudah paham dan Ansab. sudah pernah dengar ya? Ya. Dan dia itu tidaklah mungkin menjadi suatu kitab kalau dia tidak lolos uji. Itu satu ya. Artinya lolos uji dari sisi kenasaban, juga lolos uji dari sisi sains dan penelitian. Makanya dia bisa terbit menjadi suatu kitab. Nah, di sana dia memuat Annal Mahdin Nawawi bahwa tes DNA itu bisa digunakan walau kanat lisilalatil baidah, meskipun untuk nasab yang jauh. Karena di kitab ini sedang membahas duriah Nabi, tentunya yang dimaksud di sini itu lisilalatil baidah itu adalah mengkonfirmasi nasab kepada Nabi dengan sampel yang sudah ada. Apa sampel yang sudah ada dari Nabi itu? Sampel adanya orang-orang di Timur Tengah sana yang mengklaim dan diakui seluruh dunia, bahkan Baklawi sendiri mengakui bahwa orang tersebut itu benar duriah Nabi secara pustaka, kejumhuran dan sejenisnya. Maka yang tersebut, kelompok yang tersebut dijadikanlah sampelnya sebagai sampel DNA. Apa hasil daripada sampel tersebut? Yakni J1. Nah, maka merujuk kepada yang ini, maka seluruh duriah Nabi harusnya sama dengan yang ini. Dan ternyata hasilnya itu menggembirakan. Rata-rata semua yang terverifikasi secara kajian pustaka itu berhaplogrup J1 sama semua. Seperti itu, Pak. Nah, sementara seperti itu dulu. Dan lagi punya silsilahnya lagi. Nah, itu sebelum begini. Adapun untuk masalah halal dan haram, ya itu urusan lain itu kan. Dan ulama pun mengatakan halal. Karena apa? Karena ini berangkat daripada hadis Nabi. DNA ini transformasi daripada al-qiyafah. Qiyafah itu menyamakan fisik. Nah, penyamaan fisik saja di zaman Nabi itu sudah menjadi petanda kepada suatu nasab. Walaupun penyamaan fisik ini tidak terlalu akurat sebenarnya gitu kan, tapi dia akan digabung dengan instrumen-instrumen lain. Tapi kalau sudah DNA, karena DNA ini lebih akurat, artinya tidak akan ada DNA itu tertukar atau sama. Orang yang punya kakek yang berbeda, DNA-nya akan sama, itu mustahil. Kalau DNA itu dia pasti persisi. Kalau beda pasti beda. Kalau satu keturunan pasti sama. Karena DNA itu sifatnya itu ilmu qat'iyun, ilmu pasti. Sementara kajian pustaka ilmu doniu, ya ilmu yang dikira-kira gitu, Pak. Baik, pertanyaan yang kedua ya. Pernah mendengar pemaparan Profesor Linawati yang katanya Linawati Cirebon. katanya Ya. beliau itu adalah satu-satunya ahli nasab yang ada di Indonesia. Benar demikian?
Bohong Pak, Linawati Cirebon itu tidak ada. Nih saya katakan di Indonesia ini sejauh ini tidak ada ahli nasab, termasuk Kiai Haji Imad pun gitu kan. Karena Kiai Haji Imad, kenapa saya katakan bukan ahli nasab? Karena Kiai Haji Imad nggak bawa teori. Kiai Haji Imad itu menyuguhkan teori dari referensi-referensi di kitab nasab yang ada. Jadi Betul. mereka memframing Kiai Haji Imad itu bawa ide sendiri, bawa kaidah sendiri. Padahal Kiai Haji Imad itu hanya membaca, membahas, membedah dari teori-teori yang sudah ada, yang sudah dirumuskan sedemikian rupa oleh para ahli nasab. Nah, Linawati, itu orang bermasalah karena afiliasinya ke Baklawi. Maksud saya begini Pak, kalau teorinya Baklawi ini mau kita pakai, rusaklah Duriah Nabi. Kenapa? Betul. Karena Ratu Inggris sempat diisbat sebagai Duriah Nabi dan haplogrupnya R, berarti Ratu Inggris pun nanti itu akan jadi Duriah Nabi. Pertama Mana Kiai Haji Imad Bang? minta kitab sejaman. Pertama, kitab sejaman haram. Berarti Ratu Inggris tidak boleh diminta kitab sejaman. Terus DNA kalau bukan J1 itu bukan Duriah Nabi, itu salah. Berarti Ratu Inggris pun jangan minta dites DNA. Berarti pengakuan Ratu Inggris, apalagi Ratu Inggris ini diisbat oleh siapa? Ali Jum'ah yang membela Baklawi itu, yang mufti Mesir itu. Nah, berarti karena Ratu Inggris ini sudah diisbat oleh ulama Mesir, Ali Jum'ah, berarti layak Ratu Inggris pun kita isbat sebagai Duriah Nabi. Harus konsisten harusnya kalau mau pakai teorinya Habaib. Betul. Tadi itu Pak. Jadi walaupun dari pihak Habaib itu mengatakan bahwa salah satu di Indonesia itu Prof Linawati yang mengakui nasab Ba'alawi tersambung, yang diyakini oleh mereka menurut Bang Faku Rokobah itu salah dan pembohong ya? Ya kita uji saja. Linawati punya kapasitas apa? Kalau memang dianggap sebagai ahli nasab, gitu kan? Apa lembaga dia bernaung dalam ilmu lembaga nasabnya? Nakoba apa dia punya? Kan sesederhana itu. Karena seorang ahli nasab itu dia tidak akan berdiri sendiri. Pasti dia akan bernaung di suatu lembaga. Betul. Masuk. Oke, pertanyaan berikutnya boleh Bang Faku ya? Ya lanjut. Mantap Bang Rohi, mantap. Aman Kang Yus. Suatu ketika saya pernah mendengar Tengku Kori mengatakan bahwa Faku Rokobah itu sudah taslim sama Tengku Kori. Mohon konfirmasi. Ini Pak, kita itu lompat kepada data. Saya, Kiai Haji Imad nih, besok Kiai Haji Imad ada pengumuman mau percaya Baklawi. Kita tetap menolak Baklawi Pak, karena kita tidak mengikuti personal orang. Yang kita ikuti itu data. Nah, masalah taslim atau enggak taslim, misalnya nih saya taslim ke Baklawi, itu si Paku pakai data enggak? Oh pakai data, maka kalian semua harus ikut. Tapi kalau nggak pakai data, ya bisa saja taslimnya itu karena suatu hal. Dan itu bagi Hasanah diskusi itu orang yang seperti itu ya udah dibuang. Nah kurang lebih seperti itu Pak. Lah terus taslimnya di mana? Jadi taslim itu begini Pak, taslim itu saya kalau ketemu Habaib ya, karena dia ngotot ingin jadi cucu Nabi, ya udah anggap saja saya percaya Bin. Yang terpenting ente rubah perilaku dan segala sejenisnya gitu. Karena bagi saya itu ente tersambung atau enggak tersambung enggak ngipek. Artinya enggak ngipek itu karena bagi gua itu lu sopan gua segan. Udah aja sederhana itu. Ente kalau berbuat ngipek sama aneh, gua punya duit, Betul. gua kasih. Bahkan saya itu pas sampai sekarang itu masih membiara ya beberapa yatama dari para habaib. Saya kontribusi terus. Karena bagi saya itu untuk urusan sosial ya lain cerita gitu kan. Ya kalau kita mau berbuat baik ke Habib, ya berbuat baik saja, tapi jangan dipaksa kita untuk memberi, artinya dalam arti mereka berdawir ke saya, anak cucu Nabi kasih, ayo kalau enggak kasih apaan. Ditempelin kalau seperti itu.
Terima kasih. It- Asik juga ya itu, Bang, pada ya. malam hari ini ya. Itu Bang ya, itu Bang tes DNA, itu para wali. Tunggu, Bang. tunggu dulu. Tunggu, Bang Yus. Ini Bang Yus ini kan masuk Ya. ke room ke sini, tanya, artinya sudah nanya berapa artinya pertanyaan, sudah dibeberkan sejelas-jelasnya. Lah terus sekarang Bang Yus masih gimana? Seharusnya tadi Kang Bang Tetep Ruhi aja. apa tanya sama Bang Yus, kalau sudah dibeberkan bisa taslim enggak? Kalau bisa taslim ya dibeberkan, kalau enggak ya sudah jangan dibeberkan, gitu saja. Apa masih Seharusnya. 50-50? Iya. Enggak, maksudnya gini loh. Nah iya, Karena itu maksudnya yang nggak usah ditanya, nggak usah dikasih jawaban yang simple gitu. bukan Kita gini sudah loh. tahu Gini. lari. Memang Bang Yus ini memang tengah-tengah, tapi apa agak-agak menggok sedikit gitu loh. Iya, Makanya Bang. saya lihat tuh macam agak menggo, makanya saya tanya. Dari Ya, 50-50 iya, tadi tak kan apa? nggak Ya, kurang tadi kan gini. Enggak begini. 48. Tadi kan Kalau gini menurut seharusnya. saya itu orang menentukan itu hak prerogatifnya gitu kan. Tapi yang jangan itu, saya percaya habaib. Pokoknya habaib itu soeh. Orang yang membatalkan habaib jahanam. Nah ini yang Nggak bisa itu, nanti ah. dia bisa Benar. nggak bertanggung jawabnya gitu kan, Ih, melawan orang yang apalagi masuk neraka. Aduh. ya. benar. Nah kecuali Iya. orang itu boleh belum berkata belum seperti pertanyaan itu kalau di, dia punya data. di dalam kubur. Kalau hanya untuk dirinya sendiri, ya sudah berarti segala sesuatunya ya untuk dirinya sendiri saja, gitu kan? Iya. Ke orang Silahkan lain aja Bang Yus nanti nanya ke bisa dibantah. Mas Ruki, tidak apa-apa. Sedangkan itu saja Bang sudah berapa pertanyaan, takkan dari 50-50 nggak kurang sikit pun Bang. Soalnya Tetap begini Pak 50-50. Yus ya, saya bisa menjadikan Pak Yus itu taslim gitu kan, tapi hatinya belum tentu saya bisa taslimkan. Tinggal saya Iya. ancam pakai gorok Itu atau pakai wanita haknya kan bisa Yus. saja kan. Tapi kan hati susah gitu kan. Hati itu nggak bisa. Boleh kamu mempenjarakan diri saya, tapi kamu tidak bisa mempenjarakan apa pola Bang Yus, pikir Bang Yus. saya. Kan itu Tapi filosofinya gini kan loh. gitu. Tapi gini Bang Yus ya, saya minta lo. Saya tadi di framing di situ dipaksa, jangan seperti itu lo. Dipaksa artinya untuk meyakini, jangan lo. Jangan. Itu haknya Yus. Bang Yus ikut sebelah Ya, nggak apa-apa. Di sini nggak ada yang marah Bang Yus. Yang penting narasinya Bang Yus tadi itu Saya sama Bang Yus. kan enak tadi Bang Yus. Saya sama, saya Nah gitu. saya sama. Sebetulnya saya 50-50, tapi saya agak menggok gitu loh Bang Yus. Sampean sama 50-50, tapi saya sampean menggok gitu loh. Nah gitu. Begini Karena di kawan-kawan. sini ini kan didengar orang banyak, atas sama yang di bawah ini kan senang tadi Bang Yus. Pertanyaan Bang Yus dijawab. Saya suka itu Bang Yus. Iya, maka saya diam diri. Makanya yang waktu tes DNA pun Bang Yus dari para wali Songo itu belum dari pihak saya Bang Yus. Iya, belum dari pihak Kalau saya. begini. Begini kawan-kawan ya. Iya. Begini. Tolong jangan dipotong ya. Jadi saya ini Iya, bingung ya iya. ketika panjenengan semuanya berbicara itu bingung sing disikati tak rungokno iki. Iya. Bentar. Saya masuk room sebelah itu saya di mukimat kan. Ya, kalau boleh jujur, ya kan? Iya. Karena saya lebih banyak menentang apa yang dia katakan, ya kan? Kali ini saya banyak bertanya, saya dianggap yang pro dengan Mbak Alawi. Mungkin begitu seperti itu ya kira-kira ya. Kalau Ya ngelihat dari enggak, maksud beberapa saya enggak, diksi-diksi Bang yang Yus. disampaikan. Kalau dari Apa kami itu masih enggak, belum menggo atau bagaimana kan begitu kan tadi kan? Artinya itu apa ya? Ini bukan tikungan kok. Kok harus menggo itu loh. Aneh Enggak, kan maksud gitu. gini loh Bang maksud Yus. kita Saya nih di room gini, Bang sebelah, Yus. Gini. saya di room sebelah itu. Sebentar, Lanjut. kita ini Iya, kan iya. Lanjut. tidak Lanjut dalam dulu. rangka apa debat kusir kan gantian. Iya. Jadi Ya, panjenengan lanjut. bicara saya diam, mendengarkan ya. Lanjut. Jadi saya juga Lanjut, Pak. punya attitude untuk berdiskusi. Kan begitu kan? Ketika saya itu menjadi pendengar, menjadilah pendengar yang baik. Sebaliknya juga demikian. Ya. Saya bercerita, saya masuk komal mereka itu saya dimukimat kan. Dan hari Iya, ini iya, malam hari tahu, ini saya paham, juga paham. dianggap paham kan ya? Paham. Paham saya tahu. Sampai detik ini orang tidak pernah tahu isi hati saya. Betul, Gitu ya. betul. Kenapa saya mengambil Nah. jalur tengah ya? Bang Yus. Artinya begini, Kecuali saya, artinya Bang Yus. sebentar. Kecuali saya yang Lanjut, tahu Bang. asli Tahu kalau Bang Yus. panjenengan. Iya.
Lanjut. ya kan? Saya yang Iya. Nggak tahu kalau Nah, sudah tahu ya. Yang dimaksud Nah, kita nih Bentar, gini, bentar, Kang Bang. Sekar, biar dulu Kang Sekar, biar Iya, dilanjut iya. dulu. Kita diem dulu. Saya ini nggak sedikit pun di dalam polemik ini tidak mengambil keuntungan. Saya punya channel YouTube, saya punya room komal ya, ini. Sedikit pun saya tidak pernah membahas tentang adanya polemik nasab. Itu yang harus Iya, digarisbawahi. Silakan cek bio saya. Lihat di sana apa yang saya posting. Sedikit pun tidak ada tentang nasab ya. Karena apa? Saya sadar diri, ya kan? Saya sadar diri saya bukan apa-apa dan tidak memiliki kepentingan. Saya mau condong ke sana itu orang nggak ada yang tahu. Tapi yang pasti saya sudah 100% itu condongnya ke satu, ya. Ya, tuh. Apakah itu harus saya gembar-gemborkan? Tidak perlu. Tidak. Saya Pasti. banyak bertanya seperti Fakur Rokobah, ya kan? Saya banyak bertanya tentang itu. Minimal orang di bawah itu dengar, oh begini loh ternyata jawabannya. Oh begini loh ternyata jawabannya. Itu saja kok. Iya, iya. Saya udah paham, Pak. Padahal saya sudah paham Paham, jawabannya. paham, Luar Yos. biasa, Iya, Pak, iya. itu lama. Gini, Nah, Pak. kalau sudah paham, Jadi gini Pak nih, teman-teman ya, harus Iya, jangan iya, iya. begini. Kalau Iya. orang bisa kritis ke habaib, itu menunjukkan orang itu tidak percaya kepada habaib. Karena seorang muhibin sejati itu pasti dia itu tidak boleh kritis kepada habaib. Betul. Itu udah menunjukkan. Cuma kenapa orang seperti Pak Yus itu misalnya, dan banyak bukan satu ini, Iya, iya. masih kelihatan ambigu gitu kan, karena ya ada suatu hal yang memang tidak bisa secara vulgar seperti teman-teman yang lain ya, karena ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, Iya. entah itu di lapangan atau psikologis atau apa, ya itu kan kehidupan orang gitu kan, kita jangan menjauh ke sana. Tapi setidaknya ada informasi, kalau kita harus tahu, dengan berani kritis saja kepada nasab habaib gitu kan, walaupun dia pura-pura oh saya percaya tapi ada sedikit kritis, itu menunjukkan bahwa dia itu tidak percaya, karena mustahil seorang muhibin itu akan kritis Iya. kepada nasab habaib. Betul-betul itulah psikologisnya Baik. memang. baik Bang Paku, saya menjawab ya, kata Bang Paku ya. Apa yang saya tanyakan kepada Bang Paku itu tadi, inilah hasil saya naik ke room. Apakah Pak Yus masih belum percaya dengan adanya Profesor Dr. Linawati yang mengisbat Ba'alawi? Itu artinya pertanyaan saya terhadap mereka. Sudah tahu jalannya terang, sudah terang benderang, Pak Yus masih belum percaya. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau saya sudah bertanya seperti itu dengan mengkritisi habaib seperti itu? Coba jawab. Udah paham lah, paham. Dan pertanyaan panjenengan barusan ini, Pak Yus condong kemana dan condong kemana, itu sesuatu yang tidak perlu saya jawab. Iya, tak maksud saya gini, Bang Yus. Ya Siapapun yang maaf ya menekan Bang saya, ya. gitu. Maksud saya tuh Assalamualaikum. sepatutnya Bang Yus tadi kan 50-50, ya kan? Anggap Enggak, ini. saya 50-50, tapi Tak, di maksud tengah-tengah. saya, dengarkan dulu. Izin nanti minta waktu. Iya, iya, iya. Bang Yus Nah, ya. ini contoh gini, Bang Yus. Contoh tuh adu cerdas cermat Izin. ini, Bang Yus. Itu maksud saya, Bang Yus. 50-50, saling menjawab, saling bertanya. Nah, otomatis kan, oh ya, saya kalah satu, kan gitu, bermakna tinggal 49, kan gitu maksud saya. Oke, ya seterusnya ya gitu, Bang Yus. Nah, gitu maksud saya, Bang Yus. Silakan ini. Oke, lanjut. Izin sekarang. Lanjut Bang Izin Adi, sekarang. ya silakan Bang Adi. Izin. Assalamualaikum Bang Yus. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Yus. Waalaikumsalam. Ini kebetulan barangkali saya salah satu orang yang menyaksikan Bang Yus waktu itu di room Kori ya. Cupapi. Ingat saya. Cupapi. Jadi di situ para Habib juga ada banyak. Ada Cupapi, ada isi going, ya, atau yang gambar buah itu ya. Saya tahu memang Bang Yus ini tidak pernah menyatakan di pihak sana. Saya lihat jelas itu waktu itu. Jadi Bang Yus ini kalau saya katakan full bucket pengumpulan bahan keterangan dari dua pihak. Betul begitu ya Bang Yus ya? Terima kasih jika paham. Iya, saya tahu betul. Bahkan saya tahu betul, ingat betul apa yang dipertanyakan Bang Yus terhadap Kori. Masalah pernyataan yang sore
dengan malam itu berbeda dalam konteks Berbeda. seakan-akan narkoba itu kan ada di narkoba internasional, ada di Indonesia itu Pusatnya kan. di Indonesia, Robita. Ingat ya? Iya betul. Iya betul kan. Kemudian Karena saya malam berubah catat, kan gitu saya ya, setiap malam diskusi berubah ya. mohon maaf ya. Nah, Dari mulai Iya. 3 tahun yang lalu setiap Iya. diskusi pasti saya catat, gitu ya. Mantap itu. Saya lengkap gitu. Iya, enggak. Pertanyaan begini. Pertanyaan saya. Apakah Bang Yus tahu sejatinya siapa Polri? Itu tadi ada yang Apakah menjelaskan, teman-teman tadi sudah ada yang menceritakan? ada yang menjelaskan. Ada, setiap saya masuk Sudah ya? formal maksudnya nun sewu. Itu. Ya, ya sudah tahu begitu loh. Dan Jadi begini. itu bagi saya itu cukup tahu. Ya, begini enggak. Hanya kalau saya begini. Apa yang harus kita percaya dengan orang seperti begitu? Ya ini Bang Yus kalau memang sudah dapat banyak informasi ya alhamdulillah gitu loh. Tapi saya menilai ya oke lah. Tidak ada satu pertanyaan katakan tendensi kemanapun. Tapi walaupun ini kan saya pikir ini tujuan Bang Yus itu nanti adalah untuk berpijak kemana kan gitu intinya kalau saya simpulkan kira-kira. Hanya kan Sebenarnya Bang Yus sudah tidak perlu berpijak, Pak. mengungkapkan kan. Sebenarnya sudah berpijak. Tapi Ya, tidak saya alhamdulillah. ungkapkan. Artinya begini, Oke. saya itu rasional. Iya. Jadi di Saya sini itu rasional, ya kan? Saya Ya. tuh membawa narasi itu dari dua belah pihak. Ketika ada yang berbicara begini, saya akan bawa ke sana jika saya diundang. Tapi kalau yang dari sana saya bawa ke sini. Makanya saya di sana dimukimat-mukimat kan, mungkin di sini saya dimukibin-mukibinkan. Enggak Enggak, Yus, enggak, Bang Yus enggak. mana? Enggak, Bang. Enggak, Di bawah, enggak, di bawah, enggak. Pak. Di bawah enggak. maksudnya. Ini ada Oh, banyak. di bawah. Bahkan saya Iya, bikin iya. bayaran. Tapi jelas enggak ada. Tapi tidak mewakili Pak, tidak mewakili kami. Ya lanjut. Bukan ngetawain Bang Yus, kan ketawa. Kami supaya bahagia, yang penting orangnya semua bahagia, itu yang perlu. Kita insya Allah gini, Pak. Tapi saya Bang Yus. tidak marah. Iya. Mungkin Bang Yus itu sama. Ya. Nah, begini, kalau Bang Yus itu mungkin awalnya juga sama persis dengan saya. Jadi dulu sebelum saya katakan menentukan pilihan, jadi menganggap oh ini betul-betul yang benar itu ini berdasarkan dari narasi yang sini, narasi yang sana. Itu 1 bulan juga saya, gitu loh, mencari informasi itu. Ya akhirnya kan dari itu kan kita olah sama dengan Bang Yus kan gitu kira-kira. Nanti dari informasi sebelah dicatat, dari informasi sebelah dicatat, akhirnya kan diolah sendiri dengan Bang Yus kan gitu kira-kira. Jadi kita tidak ingin mempengaruhi siapapun, gitu. Tapi pasti rasionalitas itulah yang akan menjadi pegangan dan berdasarkan informasi. Kira-kira gitu, Bang Yus ya. Ingat Betul. saya ingat waktu itu di roomnya Kori itu. Terima kasih. Jadi, Betul. Dan saya dinaikkan di roomnya enggak, siapa? saya waktu itu Di roomnya mayat hidup lah nggak salah ya. Jin atau Kemarin siapa lusa itu, lah kalau nggak nggak salah. salah itu. Kalau di mayat hidup saya pernah lihat. Bang. Begini, Itu siapa ya? pernah lihat ya? Pernah saya pernah. Bagaimana tentang saya? Apakah di sana ada pembelaan terhadap Mbak Alawi? Tidak. Tidak, Sama sekali tidak. tidak. Iya, Gitu. paham saya. Iya. Ya sudah, terima kasih. Saya kira sudah cukup ya, sudah cukup paham tentang saya ya. Aman. Terima kasih, saya sudah diundang, sudah dinaikkan. Apabila saya salah, saya mohon maaf ya. Aman. Iya, Yus, sama-sama. aman. Bang Yus, Aman. sama-sama. Assalamualaikum. Pak Yus, tetap menjadi diri Anda sendiri. Ya, betul. 3 Punya tahun prinsip. tetap di tengah. Ya. Terima kasih. Nah, itu yang bikin ketawa. Oke. Ini satu lagi nih yang 50-50 nih, satu lagi nih. Jangan loh. Ini Kalau saya anu, jangan. Bang Ahmadi itu cuma setire. Selingan dulu. Mau nanya Apa ke tuh? Kang Paku ini saya. Duyan biasa aja. Iya, Saya jangan kalau macam ditanya dong. Tanya sama Bang Petani itu kalau mau nanya. Selingan dulu. Saya mau nanya ke Kang